Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari chapter 191 sampai dengan chapter 200. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Tahun 2006, terlihat Takemichi dan Shifuyu sedang bersepeda, di mana Shifuyu yang mengendarai sepedanya dan Takemichi yang dibonceng. Di sana Takemichi berkata bahwa 3 hari yang lalu adalah White Day. Takemichi takut Hina akan marah karena dia tidak memberi hadiahnya. Takemichi juga berkata bahwa dia ingin melakukan perjalanan waktu ke 3 hari yang lalu agar bisa memperbaikinya. Jadi yang dimaksud White Day adalah saat seorang pria menerima hadiah dari seorang wanita saat Valentine dan sang pria akan memberi hadiah juga ke wanita yang memberinya hadiah. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Shifuyu pun membantu Takemichi. Saat Takemichi bertemu dengan Hina, Hina terlihat sedikit murung, di mana Hina mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak, dan Hina selalu merasakan ketakutan sejak melihat kematian Kisaki di depan matanya. Sambil meneteskan air mata, Hina pun berkata, semua tentang Kisaki dan juga semua tentang Emma, itu adalah karenaku. Di sana Takemichi yang melihat Hina hanya bisa terdiam dan menoleh ke arah Shifuyu. Di mana Shifuyu yang dari tadi sedang mengintip Takemichi saat bertemu dengan Hina. Di mana Shifuyu adalah yang membuat rencana agar saat Takemichi memberi hadiah ke Hina berjalan dengan sukses. Terlihat Takemichi perlahan berjalan ke arah Shifuyu seperti mengambil sesuatu, dan Takemichi kembali lagi berjalan ke arah Hina. Perlahan Takemichi mengulurkan tangannya ke arah Hina, di mana terlihat ada sebuah cincin di telapak tangan Takemichi, dan berkata, Hina, aku tidak memiliki kekuatan, aku juga tidak kaya, tapi lebih dari apa yang kuinginkan, aku ingin membuatmu bahagia. Dan Takemichi langsung memegang pundak Hina dan melanjut perkataannya, Hina, menikahlah denganku. Hina pun kaget mendengar Takemichi berkata seperti itu. Bukan hanya Hina, bahkan Shifuyu pun kaget dan tidak menyangka bahwa Takemichi berkata seperti itu. Lalu Takemichi pun melanjutkan perkataannya, jika kau merasa sedih, aku akan selalu ada di sampingmu, jadi, ku mohon berhenti menangis Hina dan mari kita menikah di 12 tahun mendatang. Beberapa saat kemudian, setelah Takemichi mengatakan itu, terlihat di sana ada Naoto dan dia kaget mendengar bahwa Takemichi dan Hina berjanji akan menikah 12 tahun mendatang. Lalu Takemichi pun mengarahkan tangannya untuk berjabatan dengan Naoto, dan Takemichi pun berkata, maaf sudah memanggilmu tiba-tiba, Naoto pertama kali kita berjabatan tangan di taman ini, jadi, marilah kita berjabatan tangan untuk yang terakhir kalinya Naoto, dan aku juga mengucapkan terima kasih karena kau sudah percaya kepadaku Naoto. Sambil tersenyum Takemichi berkata kepada Hina dan Shifuyu, Hina, Shifuyu, mari kita bertemu lagi di masa depan nanti. Jabatan tangan pun terjadi di antara Naoto dan Takemichi, dan Takemichi pun kembali ke masa depan. Di masa depan ini, Takemichi sedang berada di dalam toilet dan terdengar suara lonceng pernikahan. Takemichi yang mendengar suara lonceng pernikahan dia pun lari keluar, di mana terlihat Takemichi yang setelah keluar dari toilet karena dia tidak tahu sedang berada di mana sekarang. Terlihat juga ada seorang wanita yang berjalan ke arah Takemichi, dan wanita itu adalah Hina. Lalu Hina pun berkata, kau telat Takemichi, resepsi pernikahannya akan segera dimulai. Takemichi yang melihat Hina di masa depan perlahan meneteskan air matanya, belum sempat berkata sesuatu, Hina langsung menarik tangan Takemichi dan membawanya ke ruang resepsi. Di sana Takemichi kaget bahwa orang yang menikah adalah Panchin, di mana Panchin sebelumnya adalah ketua kelompok 3 Toman dan juga salah satu pendiri dari geng Tokyo Manji. Di sana juga Takemichi terlihat kaget melihat semua mantan anggota Toman. Terlihat Peian yang sangat berisik dan bersemangat di hari pernikahan Panchin. Di sana Mitsuya berkata kepada Peian, Peian, kau sangat berisik. Hakai dan Yuzuha ada di sana, di mana Hakai berkata kepada Peian, Peian diamlah. Di sana juga ada Nahoya dan Souta. Dan Nahoya berkata, kalian diamlah, atau aku akan membunuh kalian semua.
terlihat juga ada Draken yang berkata kepada Takemichi, "Kemarilah Takemichi." Begitu juga Shifuyu, Kazutora dan juga Hina yang ada di sana. Takemichi hanya bisa berdiri dan memandang ke semua teman-temannya, di mana perlahan air mata Takemichi keluar dan tidak menyangka bahwa di masa depan ini semua teman-temannya bisa hidup bahagia. Terlihat di sana Pancin akan segera memotong kue pernikahannya, di mana terlihat juga teman-temannya yang sedang mengejek Pancin dan sambil mengabadikan momen dengan merekam Pancin. Di sisi Takemichi, di mana dia sedang duduk dan memandang ke arah Pancin, terlihat Hina yang duduk di sebelah Takemichi dan Hina pun berkata, "Pikiranmu sangat luar biasa pada saat itu, dan sekarang umur kita sama, aku sudah menunggumu hingga saat ini. Selamat datang kembali Takemichi." Takemichi meneteskan air matanya mendengar Hina berkata seperti itu. Terlihat Shifuyu yang berjalan ke arah Takemichi dan berkata, "Kami selalu senyum menunggumu selama 12 tahun ini Takemichi." Terlihat juga di sana ada Draken yang berjalan ke arah Takemichi dan berkata, "Ini adalah pembicaraan gila, tapi faktanya bahwa kita masih hidup saat ini." Di sana Draken mengucapkan terima kasih kepada Takemichi. Di masa depan ini Pancin meneruskan bisnis keluarganya, di mana Peian dari dulu selalu setia dengan Pancin dan Peian di masa depan ini menjadi penasihat Pancin. Mitsuya di masa depan menjadi seorang desainer, Hakai menjadi seorang model, di mana manajernya adalah Yuzuha. Nahoya dan Souta mempunyai restoran ramen shop, di mana ramen shopnya bernama Sugohaku, yang di mana kita tahu, nama itu adalah nama geng yang mereka buat dulu sebelum bergabung dengan Toman. Shifuyu saat ini mempunyai pet shop dan Kazutora membantu usaha pet shop Shifuyu, serta Draken dan Inui mempunyai bike shop. Saat Takemichi akan pulang di mana dia bertemu dengan Naoto dan langsung memeluk Naoto. Di sana Takemichi berkata kepada Naoto bahwa dia sangat senang Naoto masih hidup di masa depan ini. Lalu Naoto pun berkata kepada Takemichi, "Misimu kali ini sukses Takemichi." Dan Takemichi melihat kebahagiaan dari semua orang. Takemichi pun berkata di dalam hatinya, "Ini adalah masa depan yang terbaik." Tapi di sana Takemichi teringat dengan sesuatu. Lalu Takemichi pun berkata, "Kalau boleh aku tahu, Miki ada di mana?" Terlihat Draken dan Shifuyu langsung menoleh ke Takemichi setelah mendengar Takemichi bertanya soal keberadaan Miki. Draken berkata kepada Takemichi bahwa Miki saat ini mengelola sebuah restoran. Shifuyu juga berkata bahwa restoran yang Miki kelola sekarang sangat besar dan sangat sukses. Sambil tersenyum, Draken berkata kepada Takemichi bahwa Miki sangat ingin bertemu dengannya, tapi terlihat ada hal yang disembunyikan oleh Draken soal Miki. Takemichi yang mendengar Draken berkata seperti itu, Takemichi pun tersenyum mendengar keberadaan Miki di masa depan ini. Di perjalanan pulang, Hina berkata bahwa 3 bulan lagi Takemichi dan Hina akan mengadakan acara pernikahan. Takemichi sangat kaget mendengar Hina berkata seperti itu. Lalu Hina pun berkata kepada Takemichi, "Aku selalu menunggumu selama 12 tahun ini, mari kita berbahagia bersama Takemichi." Beberapa hari kemudian terlihat Takemichi datang ke tempat kerja Mitsuya, di mana dia datang untuk memesan pakaian pernikahannya. Setelah dari tempat Mitsuya, Takemichi kembali bekerja, di mana di masa depan ini Takemichi tetap bekerja sebagai penjaga toko DVD dan juga tempat tinggal Takemichi tidaklah berubah. Beberapa hari kemudian, terlihat Takemichi sedang menonton siaran TV, di mana dalam siaran TV tersebut memberitakan tentang sebuah informasi geng yang meresahkan masyarakat, di mana nama geng tersebut adalah Bonten. Di sana Takemichi juga kaget melihat ada seseorang yang menggunakan sebuah tato di belakang lehernya dan merasa bahwa dia pernah mengenal tato tersebut. Terlihat Takemichi yang sedang makan ramen di tempat Souta dan Nahoya, dan Takemichi terus memikirkan soal tato tersebut, di mana dia seakan mengingat sebuah logo. Keadaan tempat ramen Souta dan Nahoya begitu ramai, di mana mereka memajang foto saat mereka masih menjadi anggota Toman. Sambil memandang foto tersebut Takemichi berkata, "Apakah Miki baik-baik saja?" Di sana Nahoya pun menjawab bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan Miki. Terlihat di sana Takemichi kaget mendengar Nahoya yang berkata seperti itu. Lalu Takemichi berkata, "Kapanpun Miki berada di Jepang,
kalian pasti sering jalan bersama kan? Bukankah dia bekerja di luar negeri sekarang? Lalu Nahoya pun berkata, Draken juga berkata seperti itu kepadaku. Aku rasa Draken satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Miki dan aku belum pernah bertemu dengannya selama 10 tahun. Di sana Takemichi kaget mendengar Nahoya berkata seperti itu. Saat Takemichi memandang ke arah anting-anting Hina, Takemichi pun sadar bahwa tato yang dia lihat di siaran TV tersebut seperti sebuah logo, di mana tato itu sangat mirip dengan anting-anting Kurokawa. Takemichi pun berlari ke tempat Draken yang dimana terlihat Draken sedang memperbaiki sebuah motor. Takemichi pun bertanya kepada Draken soal apa yang sudah dia ketahui dan juga soal tato di belakang leher yang dia lihat di siaran televisi. Lalu Takemichi berkata, Draken, apakah Miki di masa depan ini masih hidup? Lalu Draken pun berkata, dia mengucapkan selamat tinggal 12 tahun yang lalu. Aku tidak tahu dia sekarang masih hidup atau tidak. Selama ini kami berbohong kepadamu Takemichi. Kami hanya ingin kau hidup bahagia. Aku harap kau tidak marah dengan Shifuyu dan juga aku harap kau berhenti mencari informasi soal Miki. Takemichi hanya bisa terdiam mendengar perkataan Draken. Lalu Draken pun melanjutkan perkataannya, terakhir kali aku melihat Miki 12 tahun yang lalu, dan Miki bukanlah seperti yang pernah aku kenal. Di sebuah tempat terlihat Takemichi yang sedang duduk di sana, dan juga ada Naoto yang datang dan langsung duduk di sebelah Takemichi. Ternyata Takemichi meminta bantuan ke Naoto untuk mencari informasi soal tato yang seperti anting-anting Kurokawa. Lalu Naoto memberi semua informasi yang dia ketahui kepada Takemichi. Bonten adalah organisasi besar dan terburuk di Jepang, di mana Bonten telah banyak melakukan tindakan kejahatan. Semua jenis kejahatan pasti akan selalu melibatkan Bonten. Polisi pun tidak bisa mendapatkan informasi bahwa Bonten terlibat, dan juga polisi bahkan tidak bisa menyentuh Bonten. Pria rambut putih yang memiliki tato di leher adalah pemimpin Bonten. Di sana Takemichi berkata, apakah itu Kurokawa? Namun, Naoto mengatakan bahwa Kurokawa sudah meninggal, dan Naoto pun juga berkata kepada Takemichi, pria berambut putih itu dikenal dengan sebutan yang tak terkalahkan, dan pria itu bernama Manjiro Sano. Takemichi sangat kaget mendengar Naoto berkata seperti itu, dan di masa depan ini Miki menjadi pemimpin geng yang sangat berbahaya di Jepang yaitu Bonten. Terlihat di sebuah tempat, ada beberapa orang yang tangannya diikat, di mana orang-orang tersebut langsung dibunuh dengan cara menembaknya. Orang yang menembaknya adalah salah satu eksekutif Bonten, yaitu Harushio Sanzu. Dia adalah orang nomor 2 di Bonten. Sanzu di masa lalu adalah wakil dari kelompok 5 Toman yang dipimpin oleh Mutu, atau bisa dibilang Sanzu merupakan tangan kanan Mutu. Di sana juga terlihat beberapa eksekutif Bonten. Kakuchoi sekarang menjadi orang nomor 3 di Bonten dan eksekutif di Bonten. Mochi sekarang menjadi eksekutif di Bonten. Di masa lalu dia adalah seorang eksekutif di Tenjiku. Haitani bersaudara yang dulu menjadi anggota eksekutif Tenjiku sekarang menjadi eksekutif di Bonten. Kokonoi sekarang menjadi eksekutif di Bonten, dan yang mengatur soal keuangan di Bonten. Dan juga muncul tokoh baru yang bernama Takeomi Akashi. Dia menjabat sebagai penasihat di Bonten. Dan yang terakhir adalah orang yang sangat kita kenal, dia adalah pemimpin Bonten yaitu Sano Manjiro atau Miki. Kembali ke Takemichi, di sana Takemichi tidak menyangka bahwa Miki bisa seperti itu di masa depan ini, di mana sebelumnya, Miki sudah berjanji kepada Takemichi bahwa dia akan menjaga semuanya, dan akan bertemu kembali di 12 tahun mendatang. Di sana Takemichi juga mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Miki. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Naoto langsung berkata, Miki sekarang bukanlah Miki yang dulu Takemichi. Di sana Takemichi meminta untuk berjabatan tangan dengan Naoto, di mana Takemichi berencana untuk kembali lagi ke masa lalu. Namun Naoto mengatakan kepada Takemichi bahwa misinya sudah sukses untuk menyelamatkan Hina, dan juga Naoto berkata bahwa Miki sebelumnya tidak ada di kehidupan Takemichi, dan peduli apa Takemichi soal Miki. Perlahan Takemichi meneteskan air matanya dan berkata, Naoto, tanpa Miki, aku mungkin tidak ada di sini, jadi, aku mohon Naoto. Naoto yang mendengar Takemichi berkata seperti itu akhirnya Naoto mau untuk berjabatan tangan.
Setelah Takemichi dan Naoto berjabatan tangan, tidak terjadi apapun di antara mereka. Bisa dikatakan bahwa Takemichi tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Kebingungan terjadi di antara mereka berdua. Lalu Naoto pun berkata, "Takemichi, kemungkinan pemicu untuk kembali ke masa lalu tidak berfungsi lagi, karena tidak ada dorongan yang kuat untuk merubah masa lalu." Setelah itu Takemichi pergi menemui Shifuyu. Di sana Takemichi mengatakan semuanya soal dirinya yang tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Terlihat Shifuyu mencoba untuk menyemangati Takemichi. Walaupun di sana ada Kazutora, tapi Kazutora hanya bisa terdiam melihat Takemichi yang berada di sana. Di perjalanan pulang dari tempat Shifuyu, Takemichi terus memikirkan soal apa yang sebenarnya terjadi kepada Miki. Dalam hati Takemichi berkata, "Bila ini jalan yang dipilih oleh Miki, aku tidak keberatan." Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Tapi aku tidak terima Miki seperti itu." Takemichi yang kaget dan langsung menoleh ke arah orang tersebut, dan ternyata orang yang berkata seperti itu adalah Kazutora. Di mana Kazutora langsung berkata, 10 tahun aku di penjara, seolah-olah waktu membeku saat aku di penjara, dan begitu aku keluar dari penjara ternyata Toman sudah tidak ada lagi, dan aku melihat semua orang bersenang-senang tanpa adanya Miki. Takemichi hanya terdiam melihat Kazutora berkata seperti itu. Kazutora pun melanjutkan perkataannya, "Seperti itulah hidup yang Miki pilih sekarang, dan Miki tidaklah berubah sedikit pun." Sambil memandang ke arah Takemichi, Kazutora berkata, "Aku akan selalu mendukungmu Takemichi." Di sana Takemichi bersemangat kembali. 9 Juni, Takemichi pergi ke tempat Akun. Di masa depan ini Akun menjadi seorang penata rambut. Di sana Takemichi berkata kepada Akun, bahwa Takemichi tidak peduli seberapa banyak waktu yang harus dihabiskan, Takemichi harus bisa bertemu dengan Miki. Tiba-tiba suara handphone Takemichi berbunyi. Di mana Hakai menghubungi dan mengatakan bahwa ini adalah waktunya kita untuk membuka kapsul waktu. Tanggal 19 Juni tahun 2018, semua orang sudah berkumpul di mana tempat mereka dulu menguburkan kapsul waktu. Mereka sudah menunggu Miki, namun, Miki tidak datang, dan pada malam ini tanpa Miki mereka pun akan membuka kapsul waktu mereka. Di masa lalu Shifuyu menyimpan sebuah majalah perpilotan. Di sini kita tahu bahwa impian Shifuyu menjadi seorang pilot. Lalu Hakai menaruh sebuah batu, di mana Hakai ingin menjadi seorang astronot di masa depan. Sedangkan Mitsuya menyimpan sebuah boneka, di mana boneka itu merupakan boneka yang pertama yang dibuat oleh Mitsuya, dan juga boneka itu mengingatkan Mitsuya agar tidak melupakan miskinnya dia di masa lalu. Terlihat Hakai yang meneteskan air matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Mitsuya. Di sisi Nahoya, dia menyimpan seperti obat perawatan rambut, di mana Nahoya berharap agar rambutnya bisa menjadi keren dan bisa membuatnya terkenal di masa depan. Souta juga membuka suratnya, di mana pesannya tertulis untuk menjaga saudaranya selalu yaitu Nahoya. Di sana Takemichi kaget karena pertama kalinya melihat Souta tersenyum. Sedangkan di sisi Peian, di mana dia menuliskan untuk bisa bertemu lagi dengan Pancin dan melakukan kegilaan bersama. Pancin pun meneteskan air matanya mendengar surat yang dibaca oleh Peian. Di sisi Draken, di mana dia terduduk sambil memandangi selembar foto, di mana foto itu adalah foto masa lalunya di Toman. Draken mengatakan bahwa awal pembubaran Toman, orang yang paling menderita adalah Miki. Di mana Draken berkata, "Saat pembubaran Toman aku gelisah dan aku menangis. Tapi dari semua itu, aku menyadari bahwa Miki lah yang paling menderita." Semua teman-temannya hanya bisa terdiam memandangi Draken yang berkata seperti itu. Lalu Draken pun melanjutkan perkataannya, "Miki, dia tidak ada di sini. Haruskah kita membuka apa yang dibuat oleh Miki?" Takemichi pun membuka surat yang dibuat oleh Miki. Dalam surat itu di mana Miki bisa menebak semua yang terjadi di masa depan. Dari Mitsuya yang menjadi seorang desainer, Hakai yang bekerja berdekatan dengan Mitsuya, Shifuyu yang akan melakukan kegiatan untuk mengingat Baji, Pancin yang akan meneruskan bisnis keluarganya, di mana Peian akan selalu berada di sisi Pancin. Dan Miki juga mengatakan bila Takemichi tidak bisa membuat Hina bahagia, maka Miki akan membunuh Takemichi. Di atas sebuah gedung, ada seseorang yang sedang duduk, dan orang itu pemimpin geng Bonten yaitu Miki.
di mana terlihat Kaku Choi yang berkata kepada Miki, "Miki, apa kau serius tentang ini? Hari ini adalah tanggal 19 Juni, dan kau tahu itu kan?" Di sana Miki pun menjawab, "Lebih baik jika begini saja." Kembali ke Takemichi, di mana Takemichi membacakan kata terakhir di dalam surat yang dibuat oleh Miki, dan kata itu adalah, "Kita akan selalu terhubung." Semua orang tersenyum mendengar Takemichi membaca surat yang dibuat oleh Miki. Lalu mereka memandang bulan hari ini yang sangat terang, dan perlahan langkah kaki mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Seketika itu Takemichi sepertinya melupakan sesuatu. Takemichi berbalik dan memandang ke kotak kapsul milik Miki. Terlihat ada sebuah tab video, Akihabara, di mana Takemichi pergi ke salah satu tempat untuk memutar rekaman video tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat kegiatan Miki masih berumur 4 tahun. Di mana Miki berlatih bela diri menendang sebuah penutup botol, dan terlihat juga Shinichiro yang menyuruh Miki menendang tutup botol tersebut. Lalu siaran berganti dan terlihat ada rekaman Emma yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, dan siaran video pun berganti lagi. Terlihat ada Miki yang sedang duduk, di mana Miki pun memandang ke arah kamera dan berkata, "Untuk Takemichi 12 tahun mendatang, aku sudah menulis surat yang panjang untuk kalian semua di masa depan nanti, tapi ada sesuatu yang ingin aku sampaikan khusus untukmu Takemichi. Saat aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, seolah-olah ada diriku yang lain mencoba untuk keluar, yaitu Dark Impulsivity." Di sana Takemichi kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Miki. Lalu Miki pun melanjutkan perkataannya, "Takemichi, berjanjilah kepadaku, 12 tahun ini, jangan mencariku, dan tolong menjauhlah dariku, jangan kau kembali ke masa lalu lagi untuk menyelamatkanku. Jalan yang aku pilih ini adalah keputusanku." Sambil tersenyum Miki pun berkata, "Takemichi, kau harus hidup dengan bahagia sekarang." Dan siaran video tersebut pun selesai. Di perjalanan pulang Takemichi terus memikirkan soal apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat juga Takemichi bertemu dengan Kazutora. Di sana Takemichi mengatakan bahwa dia tidak ingin mencari informasi soal Bonten dan juga Miki. Beberapa hari kemudian terlihat Takemichi yang mengantar Hina ke tempat Mitsuya untuk mencoba gaun pernikahan. Terlihat juga Takemichi bertemu dengan Kazutora. Di sana Takemichi mengatakan bahwa dia tidak ingin mencari informasi soal Bonten dan juga Miki. Beberapa hari kemudian terlihat Takemichi yang mengantar Hina ke tempat Mitsuya untuk mencoba gaun pernikahan. Di sana Takemichi meneteskan air matanya melihat Hina mencoba gaun pernikahan. Takemichi juga teringat kenangan di mana masa lalunya bersama Miki, dan Takemichi pun berkata di dalam hatinya, "Maafkan aku Miki, aku tidak bisa menepati janjiku, dan sekarang aku akan pergi." Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.